Kabar mengejutkan datang dari Binance karena CZ resign. Nah, gimana dengan dana kita yang ada di Binance? Kenapa CZ resign? Apakah ini akhir dari Binance dan crypto? Nah, kita akan bahas tentang what next untuk CZ dan Binance. Apakah ini akhir dari Binance? Semua akan kita bahas dalam 10 poin di video ini. Nah, sebelumnya kita bahas kilas dulu tentang CZ. CZ punya impian untuk membuat exchange dengan tagline Exchange the World. Dan dalam perjalanannya, CZ menjual apartemen dan mobilnya untuk memenuhi visi ini. In the end, CZ menjadikan Binance jadi exchange terbesar di dunia dalam waktu 180 hari. Nah, kita akan bahas 10 hal tentang Binance setelah CZ resign. Yang pertama, ini adalah penalti terbesar dalam sejarah. US Department of Justice menenda Binance sebesar 4,3 miliar US dollar. Dan ini dikabarkan sebagai salah satu penalti yang terbesar sepanjang sejarah. Total yang harus dibayarkan oleh Binance adalah sekitar 4,3 miliar US dollar dan ini di luar dana user. Nah, sebagai bagian dari settlement-nya atau syarat perjanjian damai, CZ wajib mengaku bersalah, resign dari Binance, dan diadili di pengadilan. CZ juga membayar jaminan sebesar 175 juta USD yang juga dikatakan sebagai yang terbesar dalam sejarah. Berita ini dikonfirmasi sendiri oleh CZ via Twitter. Dan menurut postingan dari CZ, regulator di US tidak menuduh Binance menyalahgunakan dana user atau terlibat dalam manipulasi market. Yang kedua, CZ terancam penjara 5 tahun. Nah, seperti yang kita tahu nih, CZ telah mengaku bersalah dalam money laundering requirements. Nah, perlu dicatat ya, money laundering requirements. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh institusi finansial untuk melawan money laundering, misalnya KYC, dan membantu negara-negara yang dianggap teroris oleh Amerika. Tapi pertanyaannya, apakah yakin Amerika sendiri nggak pernah membantu biaya untuk perang? Apa kabar operasi Iceberg di Indonesia antara tahun 45 sampai 1950? Apa kabar suku Indian yang dimusnahkan di tanah Amerika? Apa kabar Afghanistan yang katanya punya senjata pemusnah massal yang ternyata nggak ada? Padahal di awal bulan November, Binance telah membantu membekukan akun Hamas. Jadi, sebab mengapa Binance ditenda bukan karena menyalahgunakan dana user, tapi karena anti-money laundering requirements. Nah, kalau kita lihat case yang kurang lebih hampir sama, pernah didapat oleh Arthur Hayes, CEO dari BitMEX. Si Arthur Hayes sama-sama didakwa melanggar Bank Secrecy Act di tahun 2020. Nah, sama, si Arthur Hayes didakwa melanggar salah satu pasal di Bank Secrecy Act. Di tahun 2022, Arthur Hayes lolos dari penjara dan hanya menjalani tahanan rumah selama 6 bulan. Nah, gimana dengan CZ? Mungkin case CZ ini agak beda menurut saya karena ada unsur balas dendam di sini. Yang ketiga, CZ dilarang terlibat dalam operasional Binance selama 3 tahun. Nah, nggak hanya dipaksa resign, bayar penalti, dan terancam hukuman penjara, CZ juga dilarang terlibat dalam operasional Binance selama 3 tahun. CZ juga dilarang memberikan public statement yang berhubungan dengan kasusnya. Jadi selama 3 tahun ke depan, mungkin kita nggak akan banyak melihat aktivitas CZ di Twitter. So far, CZ mengaku bersalah melanggar pasal dalam Bank Secrecy Act dan setuju untuk membayar denda sebesar 50 juta US dollar yang akan dibayarkan kepada CFTC pada hari putusan hakim. Nah, Binance juga mengaku bersalah dalam pelanggaran Bank Secrecy Act dan pernah melakukan transaksi dengan user di Iran. CZ resign sebagai CEO Binance dan Binance melarang keterlibatannya hingga 4 tahun mendatang. Binance juga akan membayar denda sebesar 1,8 miliar US dollar yang dibayar dalam jangka waktu 15 bulan setelah putusan dan 2,5 miliar yang akan dibayarkan setelah putusan juga. Yang keempat, choke point 2.0. Regulator di Amerika nggak hanya menyasar Binance. Kali ini mereka juga menargetkan Kraken yang dianggap penjual unregistered securities di US. Operation Choke Point 2.0 ini adalah istilah yang digunakan oleh Nick Carter, founder dari Coinmetrics,
yang artinya adalah upaya regulator US menghambat pertumbuhan industri kripto. Termasuk salah satunya menggugat Coinbase, menutup bank-bank yang berhubungan dengan kripto, merilis koin-koin yang dianggap securities, menggugat beberapa project DAO, menggugat Binance sekaligus CZ, dan yang terakhir menggugat Kraken. Yang kelima ada CEO baru. Nah, karena CZ resign, Binance telah memilih CEO baru, dan pilihan Binance jatuh kepada Richard Teng. Nah, siapa Richard Teng? Mulanya, Richard Teng ini join di Binance di Agustus 2021 sebagai CEO Binance Singapura. Kemudian Richard Teng mengambil alih region Timur Tengah dan Eropa. Sebelum di Binance, Richard adalah CEO dari Financial Service Regulatory Authority di Abu Dhabi. Jadi ex-kepala regulator. Nah, Richard juga pernah jadi kepala regulator di Singapura di SGX dan Direktur Corporate Finance Monetary Authority di Singapura. Ini adalah OJK-nya Singapura. Tapi kalau tentang influence di market kripto, di community kripto, mungkin Richard Teng nggak se-powerful CZ. Yang keenam, apakah Binance masih SAFU atau malah bank run? Nah, pertanyaannya pasti, apakah Binance aman? Ya, jawaban saya tetap sama. Meskipun menurut saya pribadi, Binance masih aman, karena reserve Binance masih sekitar 64,9 miliar, tapi tempat yang paling aman untuk simpan aset kripto ya di Cold Wallet. Nah, kebetulan ada banyak promo Black Friday di aneka Cold Wallet yang bisa jadi alternatif. Misalnya di Ledger, kita bisa dapat $30 dalam Bitcoin. Trezor, diskon 40%. Dan juga Cool Wallet yang ada diskon Black Friday. Nah, kebetulan kita juga ada promo Black Friday untuk belajarbitcoin.com. Di belajarbitcoin.com kita belajar banyak hal tentang Bitcoin, mulai dari nol. Kita juga belajar nggak hanya sekedar trade atau hold, tapi kita belajar untuk keluar dan masuk di timing yang pas dengan aneka tool. Kita juga bisa belajar hal-hal yang nggak bisa dibahas di publik, yaitu Bitcoin back loan, pinjaman dengan jaminan Bitcoin tanpa jatuh tempo, tanpa cicilan, tanpa debt collector. Kita juga bahas Bitcoin Cash Machine yang bisa kasih kita cash tiap hari secara autopilot. Hanya dalam waktu 90 hari, saya bisa hasilin lebih dari 10.000 USDT autopilot. Kita juga belajar strategi self-custody dengan passphrase, Xiaomi Backup, hardware wallet, multisig, dan masih banyak lagi. Total ada lebih dari 90 modul video yang diupdate daily. Nah, ada diskon 50% plus 25 USDT di spot dari Bybit. Bybit adalah exchange kripto terbesar kedua di dunia, tepat setelah Binance. Dan kita banyak pakai Bybit untuk aneka aktivitas Bitcoin kita. Jadi teman-teman, kita semakin mendekati halving di 2024. Yang mau belajar lebih banyak tentang Bitcoin, utilize Bitcoin, klik link yang ada di kolom deskripsi ya guys. Nah, jadi kita lanjut. Apakah Binance akan bank run? Kita lihat FTX. FTX collapse karena pakai dana user dan collapse less than 24 hours. Dan ketika user withdraw, duitnya nggak ada. Sementara untuk Binance di tanggal 21 malah ada net flow alias aliran Bitcoin yang masuk sebesar 1.146 Bitcoin. Sementara di tanggal 22 November belum kelihatan ada outflow yang signifikan. Begitu pula di exchange reserve Binance untuk Bitcoin dan untuk stablecoin, semua masih terlihat stabil. Reserve Binance juga masih kuat, ada di angka 64,9 miliar US dollar berdasarkan pantauan di Nansen. Jadi berdasarkan pantauan data on-chain, saat video ini dibuat, Binance masih SAFU atau safe. Tapi kalau teman-teman nggak ngapa-ngapain dan cuma hold aja, ya kirim ke hardware wallet. Yang ketujuh, what next for Binance? Binance memang jadi exchange terbesar di dunia. Tapi itu nggak semata-mata karena produknya, tapi karena di bawah leadership dari CZ, yang juga punya influence yang cukup besar di community kripto. Sementara Pak RT atau Richard Teng yang baru menjabat jadi CEO Binance mungkin belum punya influence sebesar CZ. Community perlu leader, dan sekarang seolah kehilangan leader karena CZ step down. Dan kalau menurut saya pribadi, kalau CZ nggak boleh ikut campur lagi di operasional Binance, maka dalam jangka waktu 3 tahun, bisa aja Binance bukan lagi exchange terbesar di dunia dan diganti oleh exchange lain. Sama halnya waktu BitMEX ditinggal oleh Arthur Hayes.
Dulu BitMEX adalah exchange terbesar di dunia. Setelah Arthur Hayes pergi ngurusin kasusnya, perform BitMEX nggak bisa sebagus waktu Arthur masih jabat. Ibarat BitMEX kehilangan soul-nya. Verdict saya nih, akan ada exchange-exchange lain yang lebih kompetitif dan mungkin dengan figur yang lebih influence akan mengambil alih posisi nomor 1. Tapi sayangnya posisi nomor 1 itu menurut saya pribadi nggak selalu bagus. Karena akan jadi role model, dapat spotlight, dan banyak pihak yang ingin menumbangkan dan mengambil alih posisinya. Gimana-gimana, ini bisnis, apalagi bisnis di sektor kripto, yang mana kita tahu harus bersahabat dengan hack, FUD, rumor, hoax, dan masih banyak lagi. So, what next for CZ? Menurut tweetnya, setelah step down jadi CEO Binance, CZ mau rehat dulu selama 6 bulan, dan mungkin akan passive investing di startup blockchain, Web3, DeFi, AI, dan biotech. Menarik banget kalau nanti di masa depan ada project-project yang mencantumkan CZ sebagai investornya. Kemudian gimana untuk kripto ke depannya? Nah, biar bagaimanapun Binance ini adalah Achilles heels untuk kripto. Kelemahan utama buat kripto. Buat teman-teman yang nggak suka sama CZ, tapi main di kripto, nggak ada gunanya debat, nggak ada gunanya posting FUD, dan lain-lain. Karena menurut saya, biar market yang kasih stress test kalau ada withdraw besar, apakah mereka bakal tumbang? Gimana-gimana, CZ ini punya kontribusi yang super besar dibanding fooders dan troll di medsos. Bikin exchange, inisiasi SAFU, yaitu dompet yang terpisah sebagai jaminan kalau ada apa-apa. Kemudian inisiasi BNB Chain, launch P2P merchant, yang mana waktu itu exchange lain belum ada. CZ juga bikin fitur Launchpad, Launchpool, partisipasi kembangin CoinMarketCap, Trust Wallet, SafePol, idekan Proof of Reserve waktu FTX tumbang, bantu banyak regulator dalam menegak hukum seperti di Thailand dan Israel untuk crackdown akun hacker, scam, atau teroris, dan masih banyak lagi. Dosa CZ itu cuma satu, yaitu bangkrutin pendonor utama panggung politik di US. Dan ingat, nuntutannya bukan karena pakai dana user atau manipulasi trading, tapi karena Bank Secrecy Act, yaitu Requirement Anti-Money Laundering Act untuk orang-orang atau negara yang disangsi. Bukan ikut money launderingnya, tapi requirement-nya yang kurang, sampai kelolosan user dari negara-negara yang dicap teroris oleh US. Jadi daripada jelek-jelekin orang, mendingan kita build something. Karena yang paling berharga itu waktu. Dan biarlah waktu yang menentukan apakah beneran CZ melakukan manipulasi trading, pakai dana user, atau mungkin malah bangkrut. Kalau Binance bangkrut, apapun alasannya, beneran gak ada gunanya buat market kripto dan Bitcoin. Makanya, karena Binance adalah Achilles heels buat kripto, maka kalau Binance default ataupun tumbang, tercapailah tujuan orang-orang yang mau menghambat adopsi kripto. Buat saya pribadi, CZ is a hero in crypto. Dan CZ telah mengorbankan diri dengan mengaku bersalah, bayar denda, dan resign dari exchange yang dibangunnya bertahun-tahun. Setelah ini, FUD tentang Binance akan banyak berkurang, langit mendung hilang, dan market akan move on, meninggalkan CZ dan legasinya. Nah, yang ke-10, teman-teman tambahin aja di kolom komentar ya. So far, hanya sejauh ini info yang kita dapat per tanggal 22 November 2023 jam 3 siang waktu Indonesia Barat.